mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah wa syukurillah luar biasa. Lawak 3. Cerdas, unggul, kreatif, unik, berakhlak mulia dan berbudaya. Ika cek kehadiran dulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada ya. Alhamdulillah. Kita harus bersyukur kepada Allah karena kita diberi apa anak-anak? Kesehatan. Jadi kita dapat masuk sekolah semua, tidak ada yang sakit, Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita ice breaking dulu ya. Siap? Sekarang Bu Ika minta kalian bentuk 4 orang dalam satu kelompok. Kemudian kalian berbaris di sini. Yang paling depan ketua kelompoknya sini, baris ke belakang. Yuk. Kita bermain ABC sebenarnya dan kebalikannya. Ini 1, 2, 3. Oke, sudah anak-anak? Sudah. Permainannya adalah ABC sebenarnya dan kebalikannya. Ketika Bu Ika bilang sebenarnya, kamu akan mengulangi sebenarnya, kemudian menjawab instruksi yang Bu Ika berikan. Instruksinya adalah apa? Maju, mundur, kanan, kiri. Nah, sekarang kita praktek. Sudah siap? Sudah. Tangan di pundak depannya. Siap? A, B, C, D. A, B, C, D. Sebenarnya. Sebenarnya. Maju. Maju. Mundur. Mundur. Kanan. Kanan. Kiri. Kiri. Nah, ini adalah pemanasan dulu. Nah, sekarang kamu bayangkan kamu adalah robot. Robot mengikuti perintah tidak? Mengikuti perintah yang diberikan oleh pemberi perintah. Kalau perintah sebenarnya, lakukan sebenarnya. Kalau perintah sebaliknya. Konsentrasi. Konsentrasi. Dimulai. Sekarang pejamkan matanya. Pejamkan mata, merem. A, B, C, D. A, B, C, D. Sebenarnya. Sebenarnya. Maju. Maju. Mundur. Mundur. Kanan. Kanan. Kiri. Kiri. A, B, C, D. A, B, C, D. Kebalikannya. Kebalikannya. Maju. Mundur. Mundur. Maju. Kiri. Kanan. Nah, sekarang buka mata, lihat. Nah, ada yang barisannya miring-miring, berarti bisa jadi konsentrasinya kurang. Sekarang buka mata. Sekarang robotnya buka mata. Nah, kebalikannya. Kebalikannya. Mundur. Maju. Ya. Kanan. Kiri. Kiri. Kanan. Maju. Mundur. 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 Maju. Maju. Mundur kanan. Mundur. Kiri. Iya, kurang konsentrasi ya. Sini maju. Konsentrasi. Konsentrasi. Dimulai. Sebenarnya. Sebenarnya. Mundur. Mundur. Ya. Masih sebenarnya ya. Ya. Maju kanan. Maju kanan. Ya. Ini sudah mulai pada perintah berurutan. Kalau maju kanan berarti maju dulu baru Kanan. sebenarnya. Sebenarnya. Mundur kiri. Mundur kiri. Maju kanan mundur. Maju kanan mundur. Tepuk tangan.
fungsional, definisi dan prinsip berpikir komputasional. Secara dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Itu ada 4. Kita berpikir seperti komputer. Kita mulai yang pertama, berpikir seperti komputer. Kalau komputer itu sudah pasti urut, seperti membuat sandwich. Sandwich itu roti isi, ada roti di atas dan roti di bawah. Ya tidak? Ya. Bayangkan ketika membuat sandwich tidak urut. Kita pertama ada apa aja sih bahannya sandwich? Bahannya apa aja? Roti, tomat, selada, keju. Oke, kita misalnya ada 5. Roti, sayur, keju, daging, saus. Kalau yang paling bawah kita kasih keju dulu gimana? Tidak bisa. Perintahnya salah. Berarti yang pertama harus diambil roti. Kemudian baru sayur. Kalau di bagian tengah ini semua pasti bisa diatak sayur, daging, keju, kemudian yang terakhir roti baru dipotong. Apakah boleh dipotong dulu baru ditutup roti terakhir? Tidak. Harus dikasih roti terakhir dulu, roti kedua baru dipotong. Berpikir komputasional adalah cara berpikir yang logis, sistematis untuk memecahkan masalah yang juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, merancang kegiatan sehari-hari, kegiatan dari bangun tidur, makan siang hari, sore hari sampai menuju tidur pagi. Kemudian ada merencanakan liburan, ada memasak, atau juga bisa merencanakan seperti pesta ulang tahun atau rencana lomba, bisa lomba 17-an atau lomba yang lain. Berpikir komputasional itu prinsipnya ada 4. 1. Dekomposisi atau memecahkan masalah. 2. Pengenalan pola atau visualisasi. 3. Abstraksi. 4. Berpikir algoritmik. Sebelum liburan yang harus disiapkan itu apa? Kan banyak sekali. Satu mulai dari Rafka. Perabotan atau peralatan bagus. Nara. Makanan bagus. Amel. Baju bagus. Siapa lagi? Aku. Ya, silakan. Kendaraan. Pintar. Kendaraan ada lagi? Minuman. Ya, betul, minuman. Ada lagi nggak? Masih banyak loh. Bensin. Ya, betul. Bensin. Ada kendaraan, dipikir bensinnya beli di mana? Terus ada lagi? Uang, pintar. Anggaran. Anggaran juga harus diperhitungkan. Apa lagi, ayo? Ya, silakan. KTP, betul. Itu masuk peralatan yang harus dibawa. Sekarang kita rangkum ya. Nah, merencanakan liburan, apa sih yang harus kita siapkan? Yang pertama, menentukan destinasi tujuan dan aktivitas selama di tujuan. 2. Menentukan transportasi dan anggaran yang diperlukan. Mau naik apa, uangnya nanti butuh berapa, tiket masuknya. Kemudian 3. Membeli atau memesan tiket. Tiket kereta atau pesawat, bisa juga hotel yang akan menjadi tempat menginap kita. 4. Menyusun jadwal perjalanan secara rinci dan waktu tempuh. Dirancang berangkatnya pagi atau siang, terus pulangnya juga mau berapa hari, ya? Yang kelima, menyiapkan barang-barang yang akan dibawa. Ini ada kata-kata yang acak. Kita susun menjadi satu kata yang urut. Ada 2 soal. Siapa yang mau menjawab soal pertama? Aku. Silahkan, Nara. Mobil baru ayah berwarna merah. Mobil baru ayah berwarna Merah. Apakah betul? Betul. Nah. Selanjutnya, dekomposisi atau pemecahan masalah.
memecah masalah yang kompleks menjadi bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola, atau bisa dipahami dengan sederhana sebagai pemecahan masalah besar menjadi lebih kecil. Contohnya seperti apa, Bu? Nih, bantu si Landa keluar dari labirin. Labirin itu ini itu seperti ruangan-ruangan. Ini ruangannya tertutup, jadi dia harus menemukan jalan yang betul seperti Benteng Takeshi tahu? Ditutup semua. Ketika dia salah buka pintu, ketika ketemu harimau, dia akan dimakan harimau. Betul tidak? Betul. Nanti caranya bisa lebih dari satu, tapi kamu tentukan satu saja cara. Pilih langkahnya, pakai ada tanda panah. Nih panahnya, misalnya ke kanan, ke kiri, ke bawah. Kemudian ada langkah yang belok ke bawah atau belok kanan, belok kiri, gitu ya. Nanti kalian berkelompok. Nah, satu kelompok akan berikan kasih ini 4 orang, satu pengerjaan satu soal. Nanti berikan kasih lem. Jadi nanti posnya kelompok 1 di sana, pos kelompok 2 di sebelah sana, dan ketiga di sebelah sana. Silakan nanti kelompok 3 berkunjung ke kelompok 1, kelompok 1 berkunjung ke kelompok 2, kelompok 2 berkunjung ke kelompok 3. Siapkan 1 orang dari setiap kelompok sebagai penjaga stand. Nanti ketika ada kelompok yang datang, bertugas untuk menyampaikan, ini loh langkah-langkah dari kelompok kami seperti ini, dimulai dari mana sampai selesai. Oke? Oke, silahkan penjaga standnya ke tempatnya dulu, penjaganya. Teman-teman, ini langkahnya. Ke bawah, ke kanan, lurus, ke bawah, ke kanan, lurus, selesai. Silakan pertama ke arah kiri, kedua belok kanan, habis itu belok kiri, habis itu ke bawah langsung sampai. Lurus, ke bawah dan ke kanan, ke bawah lagi dan selesai. Sudah semua, G? Sekarang silakan berputar kunjungannya. Kelompok sini bisa berkunjung ke kelompok sebelah sini. Ayo berputar sana ke sana, yuk. Kelompok sebelah sana sini. Ini langkah-langkahnya ya teman-teman. Pertama ke kiri, kedua belok kanan, ketiga belok kiri, habis itu ke bawah, udah sampai. Ketiga, silakan melanjutkan perjalanannya. Silakan kelompok lain bisa mengamati kelompoknya. Nah, Niru ini jalannya bisa ada yang berbeda. Ada yang berbeda, ini kebetulan sama. Ini berbeda. Boleh tidak apa-apa, yang penting tidak ada yang masuk ke kamar yang sama. Sekarang tepuk tangan untuk kelompok yang sudah selesai. Mengidentifikasi pola kesamaan atau keteraturan dalam data atau masalah. Dengan mengenali pola, kita dapat menemukan solusi yang sama atau serupa untuk masalah yang serupa. Masalahnya sama, bisa jadi solusinya sama. Nah, ini ada melengkapi pola. Polanya kalau di awal itu sudah warna merah.
yang ketiga merah, keempat kuning, kelima merah, berarti yang keenam apa anak? Kuning. Kita lihat anak-anak. Betul polanya? Sekarang beri tepuk tangan. Nah, ini diagramnya. Diklik. Langkah selanjutnya bentuk apa anak? Klik. Ini diklik terus ditarik. Nah, selanjutnya adalah prinsip abstraksi. Ulangi, abstraksi. Ulangi, abstraksi. Abstraksi menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian-bagian penting untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, hanya terfokus pada informasi penting dan menyaring detail yang tidak relevan. Siapakah aku? Aku ada di mana-mana. Aku punya 4 kaki. Biasanya terbuat dari kayu. Aku bisa digunakan siswa untuk belajar. Aku biasa digunakan makan dan bekerja. Yang duluan ini Rangga apa? Siapa Mas? Kursi. Ada lain? Nih apa? Meja. Oke, dari sini tadi Zaskia apa? Jawabanmu apa Mbak? Lemari. Dan di sini jawabanmu apa Mbak Nara? Papan tulis. Terus ada lagi jawaban yang berbeda? Ada. Silakan Mbak. Apa? Pintu. Sekarang kita cari tahu bersama apakah benda itu? Nah, meja. Selanjutnya ada berpikir algoritmik. Berpikir algoritmik yaitu menyusun langkah-langkah instruksi maupun prosedur secara sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Jadi langkah-langkahnya disusun secara urut. Langkah-langkah membuat jus mangga bagaimana? Ayo. Nah, Bu Ika sediakan ada 6 langkah. Langkah ini sudah diacak. Kamu silahkan urutkan secara urut, dimulai dari, kalau langkah pertama dituliskan dengan angka 1. Kalau ternyata jawabannya di sini 1, ya saya tulis 1 dan seterusnya. Bisa? Bisa.
kupas mangga dan potong buahnya. Ini satu. Kemudian sebelum di blender, apa selanjutnya? Tambahkan Sudah dipotong. Kemudian tambahkan air matang dulu. 3 itu Bu. Ya. Masukkan Setelah dipotong, potongannya apa? Masukkan ke dalam blender. Selanjutnya, apakah langsung tuangkan jus ke gelas? Tidak. Kalau jus es batunya di blender tidak? Di blender. Terus disegat nomor 4. Ini. Terus yang kelima yang mana? Di blender dulu atau dituangkan dulu? Di blender dulu. Yang kelima, ini yang keenam. Sudah, beri tepuk tangan buat kalian. Oke, sekarang kita sudah pada tahap kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini berarti sudah selesai dari 4 prinsip berpikir komputasional tadi dan sudah kita laksanakan bersama-sama. Bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Sudah paham dengan pembelajaran pada hari ini? Ada merancang liburan, kemudian ada menentukan pola, terus ada menebak benda dari abstraksi yang BK berikan. Terus yang terakhir tadi ada apa? Menentukan urutan membuat jus. Urutan membuat jus dibuat secara urut. Itu tadi adalah bagaimana kalau kita berpikir seperti komputer, urut. Jika kita berpikir seperti komputer, maka akan menimbulkan bertahap, runtut, dan memakai logika. Adakah pertanyaan pada hari ini? Tidak.